Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada aci-aci semua yang sudah, berkenan menyaksikan video penjelasan kami ini yang kedua, mengenai kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, dan juga pemasaran. Sebelumnya, kami mendoakan dan berharap juga semoga aci-aci semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia, serta selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun aci-aci berada, mau pasar, mau di desa juga tetap jaga protokol kesehatan, karena kondisi kita di Tanjung Jabung Barat ini, COVID-nya lagi naik. Tapi semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan juga terutama dari, pandemi COVID-19 ini. Kami izin memperkenalkan diri dulu. Di sini ada, kami, Yofian Renat Sandy, juga ada teman kami, Dila di sini. Jadi ini beberapa hal yang bakal kita diskusikan hari ini. Yang pertama ada kewirausahaan, lalu yang kedua ada manajemen keuangan sederhana, dan yang ketiga ada pemasaran. Yang pertama kita bakal bahas tentang kewirausahaan. Nah, pengertiannya, apa sih kewirausahaan itu? Jadi kewirausahaan ini adalah proses menciptakan sesuatu yang mana kita gunakan waktu kita, tenaga, dan juga modal yang kita punya. Nanti hasil yang kita terima itu bisa berupa balas jasa. Balas jasanya bisa berupa uang, kayak gitu, dan juga kepuasan. Terus kalau untuk tujuannya sendiri, yang pertama tuh untuk mewujudkan kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ya aci-aci kita semua punya kemampuan lah dan juga keterampilan kita wujudkan, kita praktekkan biar masyarakat tuh makin sejahtera terutama di Desa Utara Kanan dan juga menjadi lebih maju. Lalu selanjutnya untuk membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan pada masyarakat yang unggul. Jadi pada dasarnya kami yakin dan percaya bahwa aci-aci semua ini pasti pada unggul-unggul gitu, punya potensi yang bisa dikembangkan. Jadi kita harus budayakan semangat sikap aci ini, perilaku aci ini yang positif terus, yang suka mencoba hal baru, suka kerja keras nih. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Selanjutnya ini ada ciri-ciri, ciri-ciri wirausaha yang sukses. Jadi wirausaha yang sukses itu tuh punya beberapa hal ini. Jadi yang pertama ada ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh dari banyak hal, misalnya dari HP, dari YouTube, dari mungkin dari koran, mungkin dari ikut apa kegiatan kami ini juga bisa dapat nantilah pengetahuan baru mungkin gitu Ci. Lalu juga punya keterampilan, punya sikap positif, sikap pantang menyerah, gitu. Terus ada motivasi kayak yang mendorong aci-aci ini untuk tetap bersikap positif dan juga mau kerja keras. Lalu nilai-nilai juga, mungkin nilai-nilai di aci-aci yang aci-aci pegang mungkin harus kerja keras dan tak boleh pantang menyerah gitu. Jadi kerja terus. Lalu yang terakhir ada diwujudkan dalam tingkah laku aci-aci semua. Jadi kalau semuanya sudah terpenuhi, ya harus ada tingkah laku lah dalam perilaku kita, dalam apa prakteknya harus ada juga. Nah, yang mana semuanya itu didasarkan pada minat. Nah, jadi dalam wirausaha juga ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama jangan takut gagal. Terus dua harus penuh semangat nih aci-aci semua. Terus kita harus kreatif dan inovatif juga. Terus harus bertindak penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Jadi tak usah kita tiba-tiba ngambil keputusan langsung, tapi kita hitungkan matang-matang dulu. Mungkin kita diskusikan terlebih dahulu gitu. Terus juga harus sabar, ulet, dan juga tekun. Terus harus juga optimis nih, harus optimis yakin nih bisa sukses gitu. Terus harus ambisius juga, terus pantang menyerah nih penting juga. Terus peka terhadap pasar, jadi harus ngerti pasar lah gimana kondisinya. Terus juga kita kalau berbisnis tuh harus dengan standar etika, harus bisa juga nanti harapannya aci-aci bisa mandiri, dan juga harus jujur dalam berwirausaha. Nah, ini ada beberapa proses kewirausahaan. Yang pertama dalam prosesnya itu pasti ada tantangan. Nah, jadi kan mungkin dalam pelaksanaannya nggak mungkin lancar-lancar gitu kan. Tapi kalau lancar-lancar, alhamdulillah syukur gitu kan. Namun kalau misalnya ada tantangan pun, jangan anggap itu sebagai beban, Ci, tapi anggapnya ini sebagai suatu hal yang bisa membuat muncul ide baru gitu. Yang mana juga supaya kita tuh jadi ada kemauan dan semangat di ada tantangan nih. Jadi kita bakal mikir sama-sama, Ci, ngumpul misalnya kelompok kan,
mikirlah gimana cara kita lewati tantangan ini gitu. Kalau nggak ada tantangan kan kayak, ya udah malas-malas be mungkin kayak, ya udah kayak gini-gini aja gitu zona nyamannya gitu. Terus 2, inovasi adalah kunci. Nah jadi, dalam perwirausahaan ini kita juga harus melakukan inovasi. Jadi inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru, yang mungkin belum ada di pasar nih. Nah, jadi supaya berbeda dan unik. Misalnya kayak produk kita nih, nah, mungkin kan belum banyak yang jual atau bahkan nggak ada yang jual di Tanjung Jabung Barat. Mungkin kita bisa menjualnya, misalnya permen atau minuman kemasan tuh, atau serbuk tuh, serbuk pedada kan mungkin belum ada yang buat. Nah, kita bisa jadi berbeda nih, kita bisa buat inovasi gitu. Terus bisa juga berawal dari meniru. Jadi mungkin dalam prosesnya juga kita bisa ngamati dan juga niru nih produk-produk yang sudah jadi. Misalnya orang ada buat serbuk dari jahe, nah kita buat serbuk dari pedada. Misalnya orang buat minuman pakai jambu atau pakai mangga, kita buat dari pedada, misalnya kayak gitu. Orang buat nastar misalnya pakai nanas, kita buat isiannya dari selai pedada, misalnya kayak gitu. Jadi kadang kita bisa dari niru, kita nengok-nengok kondisi, bisa kita ubah-ubah. Lalu juga prosesnya tentunya ada jual barang. Jadi jual barang nih menawarkan barang lah dengan harga yang terjangkau. Jadi yang mungkin tidak usah terlalu mahal-mahal dulu untuk mula-mula nih. Ini ada beberapa manfaat kalau kita berwirausaha gitu, Ci. Jadi yang pertama, kita bisa nambah jumlah tenaga kerja. Yang mana juga kami tahu kemarin sudah diskusi dengan Aci-Aci juga kan, bahwa memang di sana ibu-ibunya tuh ada yang tidak kerja gitu. Mungkin ada sebagian yang kerja, ada yang kebanyakan tidak kerja. Mungkin ini dengan ada kegiatan ini bisalah menambah jumlah tenaga kerja supaya bisa dapat penghasilan juga. Lalu yang kedua, untuk memberi contoh bahwa kita tuh harus bekerja keras dan tekun. Jadi memberi contoh mungkin kepada suami, mungkin kepada anak, kepada saudara kita gitu. Terus juga yang ketiga, untuk mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, ekonomis, dan tidak boros. Jadi kita bisa ngatur duit kita gitu kan, tidak ada borosnya, beli-beli barang. Terus keempat, supaya kita ini bisa jadi teladan bagi masyarakat sebagai orang yang unggul, pribadi yang unggul. Jadi aci-aci ini bisa jadi teladan lah bagi mungkin aci-aci di sekitarnya yang mungkin belum ikut program kita nih. Jadi supaya aci-aci tengok bahwa, oh aci-aci ini bisa jadi teladan nih karena semangat terus, karena mungkin kerja keras terus kayak gitu. Yang kelima juga bisa memberi bantuan kepada orang lain sesuai kemampuan. Jadi ketika kita sudah bisa berwirausaha, mungkin kita ada ilmunya, bisa kita kasih ke orang lain, ke saudara kita, ke kawan kita, kerabat kita, dan juga mungkin nanti bisa dapat penghasilan dari sana, dapat duit, kita bisa bantu juga orang-orang di sekitar kita. Ini kalau tadi manfaat, ini keuntungannya dalam berwirausaha. Yang pertama, supaya kita bisa mendapat manfaat dan keuntungan secara maksimal. Jadi kan dengan wirausaha ini mungkin buah bedade yang mungkin kurang bisa kita manfaatkan, bisa kita manfaatkan dengan baik dan juga bisa dapat untung lah dari sana. Lalu yang kedua, kita juga nunjukkan nih, menampakkan potensi wirausaha secara penuh. Jadi kan kami yakin lah, Aci ini pasti punya potensi lah masing-masing dalam dirinya, pasti punya kemampuan juga bisa berwirausaha nih. Cuman mungkin belum terbuka dan belum terlaksana. Jadi supaya potensi Aci-Aci ini bisa keluar sepenuhnya, itulah kita coba belajar berwirausaha ini sama-sama. Lalu yang ketiga, bisa membantu masyarakat di dalam usahanya, dan juga yang keempat, mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Tentunya untung, kayak gitu, dapat duit tambahan, bisa bantu-bantulah, misalnya bisa untuk beli apa, beli barang lagi, atau macam mana kayak gitu, sesuai kebutuhan Aci-Aci masing-masing. Nah, tapi di balik keuntungan ada kelemahannya, Aci-Aci. Jadi yang pertama nih, kelemahan ini dia harus bekerja keras dan waktunya tidak sebentar. Jadi nggak bisa nih seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan sudah dapat hasilnya. Kadang waktunya lama gitu. Nah, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun baru nampak hasilnya. Nah, itu Aci-Aci harus tetap tekun lah, harus tetap yakin, optimis tadi di awal, terus juga harus kerja keras terus. Nah, terus yang kedua, pendapatan tidak pasti gitu. Kalau orang jualan nih, ya pastilah pendapatan tidak pasti kan. Misalnya hari ini dapat 100.000, besok bisa beda dapat 50.000, di besoknya bisa dapat 500.000, kayak gitu kan beda-beda. Dan juga resikonya besar. Ya, resikonya besar kan, misalnya kita stok barangnya karena tidak ada yang beli, barangnya jadi rusak, misalnya kayak gitu. Lalu yang ketiga, tanggung jawabnya juga sangat besar. Jadi kan apalagi Aci-Aci ini sama-sama juga kan, jadi tanggung jawabnya juga sangat besar.
kayak gitu satu sama lain. Oke, selanjutnya ini bakal dijelaskan sama kawan kami ya, Cik Dilah. Pada Dila dipersilahkan. Oke, terima kasih Vian. Kayak Ciaci ini bahasan kedua kita yaitu terkait manajemen keuangan sederhana. Nah, apa sih manajemen itu? Jadi istilah manajemen itu kayak pengaturan lah, mengatur keuangan. Nah, jadi kalau misal kita nih punya bisnis usaha, kita tuh harus bisa nih ngatur duit kita. Kalau misalnya kita tidak bisa ngatur duit kita tidak tahu nih kemana ya duit kita. Misalnya kita sudah punya penjualan, punya usaha, tapi dilihat-lihat penjualan dan usaha kita tuh ramai nih yang beli. Nah, pas dilihat-lihat akhirnya nggak tahu nih duitnya kemana ya. Nah, dari itu tuh kita harus pandai-pandai lah ngatur duit kita. Nah, jadi sebelumnya apa sih manajemen keuangan sederhana itu dan apa sih cara mengatur keuangan itu gimana? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih pengertiannya. Nah, jadi pengertiannya yaitu proses mengatur fungsi keuangan dan dari cara mendapat sampai menggunakannya. Jadi dari cara kita dapat duit tuh sampai gimana kita bisa gunain duit itu. Nah, terus pengertian lainnya tuh kita bisa mengaturnya dengan membuat catatan lengkap terkait keuangan kita tadi. Nah, apa sih tujuan dari manajemen keuangan ataupun mengatur keuangan? Nah, jadi tujuannya itu sih untuk meminimalisir kerugian. Biar kita tuh penjualan kita tuh tidak rugi, jadi kita harus mengatur keuangan kita dengan baik. Terus juga supaya usaha kita tuh dapat berjalan terus-menerus. Nah, ini ada beberapa cara sederhana gimana kita buat laporan keuangan. Jadi, sebelum kita buat usaha ataupun bisnis, kita harus tadi itu kan ngatur keuangan dengan apa? Dengan buat laporan keuangan. Nah, ada 5 nih laporan keuangan yang bisa kita buat agar pemasukan, pengeluaran kita tuh tercatat dengan baik. Pertama tuh ada buku catatan pengeluaran. Nah, jadi setiap pengeluaran yang mau kita beli, apapun itu, misalnya nih kita buka usaha pendada nih, terkait pendada, kita mau beli gula, berapa sih gula yang nak kita beli? Salah 2, hari ini 2, besok besok 5. Nah, kita harus catat tuh, hari ini berapa, besok berapa. Jadi, catatlah di buku catatan pengeluaran dan di buku catatan pengeluaran nih aci-aci catat nih tanggal pembeliannya kapan. Nah, yang kedua ada buku catatan pemasukan. Nah, jadi ketika Aci ingin jual, terus ada hasil penjualannya, Aci catat di setiap pemasukan yang masuk. Jadi setiap pemasukan yang masuk tuh Aci catat di buku catatan pemasukan. Hasil penjualan itu dicatat. Hari ini berapa pemasukannya dicatat juga biar tidak lupa. Kalau misalnya Aci tidak catat beberapa pemasukan hari ini, nanti lupa tuh berapa ya pemasukan kemarin. Yang ketiga tuh ada buku kas utama. Nah, apa sih buku kas utama nih? Jadi buku kas utama nih gabungan dari pemasukan sama pengeluaran. Jadi ada buku catatan pengeluaran tadi, ada buku catatan pemasukan. Nah, digabungkanlah di buku kas utama biar buku kas utama nih intinya apa ya? Ringkasan lah gitu. Biar kalau misalnya buku catatan pengeluaran ini hilang, nah kita bisa tengok di buku kas utama. Nah, jadi inilah gunanya ada buku kas utama juga. Nah, yang keempat tuh kita ada buku stok barang. Nah, jadi apa sih buku stok barang tuh isinya? Misalnya kita ada barang-barang yang ingin kita beli ya. Awal-awal penjualan kita beli barang ini. Kita catatlah barang-barang buku di buku stok barang nih. Terus juga apa nih arus keluar masuk barang dilakukan setiap ada penggunaan atau pembelian barang. Jadi kalau misal kita nanti penjualan kita misalnya berkembang nih, ada kita mau beli barang baru, kita buatlah di buku stok barang nih. Terus yang kelima ada buku inventaris barang. Jadi semua barang-barang yang kita pakai nih dari kayak kuali, terus timbangan, pokoknya semualah di dicatat di buku inventaris barang itu Ci. Jadi 5 buku ini sangat penting untuk kita bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, ini ada beberapa tips bisa
sederhana cara mengatur keuangan. Nah, jadi kita harus pahami dulu nih pembukuan. Tadi itu kan udah dijelasi kan ada 5 jenis buku, mulai dari tadi itu buku pengeluaran, pemasukan, buku kas utama, terus buku inventaris barang, dan satu lagi buku pemasukan barang ya. Nah, jadi 5 tuh harus kita pahami dulu nih sebelum kita memang mau membuka usaha. Yang kedua, pisahkan nih keuangan pribadi sama bisnis. Jadi, inilah nih memang yang pentingnya nih, Ci. Kalau misalnya kita gabung nih, itu tak nampak tuh mana yang keuntungan kita, mana kerugian, nanti malah kita nampaknya rugi nih kalau misalnya kita gabungin pribadi sama bisnis. Soalnya ini pernah juga nih, Ci, kami berjualan, terus tiba-tiba masukkan nih yang hasil penjualan nih ke pribadi. Tiba kepake. Nah, nggak tahu tuh duitnya malah tercampur dan ya malah kita rugi lah. Kita nggak nampak duit hasil penjualan kita tuh kemana. Jadi udah usahakan uang hasil pribadi sama duit penjualan tuh dipisahkan lah. Misalnya nih yang pribadi nih di dompet ini, nah yang bisnis nih khusus di dompet ini kayak gitu. Terus nih yang ketiga nih kita merencanakan penggunaan duit dengan baik. Nah, gimana kita bijak-bijaklah dalam memberi barang gitu. Dan kita perhitungkanlah juga target penjualan kita. Jangan misalnya kita buat banyak-banyak tapi target kita tidak sesuai gitu. Jadi kita buatlah dulu secukupnya lah kita buat target penjualan kita tuh kayak mana. Terus bijak-bijaklah kita dalam membeli barang. Nah, jadi ada lanjutannya nih, kita melakukan putaran kas secara efektif. Nah, jadi kita tuh tidak hanya fokus ke keuntungan aja, tapi kita bisa ke lain juga nih. Misalnya kita bisa investasi juga mungkin buat ke ininya biar duit kas kita tuh efektif lah gitu. Pemasukan kita efektif, pengeluaran kita efektif. Jadi tak hanya kita ke keuntungan aja gitu. Nah, gitu, Ci. Terus manfaatkan pihak ketiga nih. Jadi untuk dalam suatu bisnis nih kita kan acik-acik ini berani nih nanti mau buka usaha. Nah, adalah nih yang memfokuskan untuk bendaharanya lah istilahnya. Catat keuangan biar acik-acik nih nggak pening gitu. Yang megang duit capek nanti terus yang misalnya nih yang jualan ini terus dapat duitnya ini terus nanti yang megang duit juga ini. Nah, tak tahu tuh siapa yang ini. Nanti jadi Caci ini harus punya bendaharanya lah istilahnya. Gitu, Ci. Yang ketiga bahasan kita yaitu pemasaran. Setelah kita nanti buka usaha, terus nanti kita dalam satu kita aturlah nanti penjualan apa pemasukan duitnya, gimana pengeluaran duitnya. Nah, tentunya kita harus tahu juga nih pemasaran gimana sih. Nah, jadi pengertiannya apa sih pengertian pemasaran? Nah, jadi istilahnya tuh penjualan nah, Ci. Pemasaran tuh sama dengan penjualan lah. Nah, jadi ini ada beberapa pengertiannya nih. Sama mencari pembeli. Jadi kita cari nih pembeli biar kita bisa jual. Terus mempengaruhi dan memberi petunjuk kepada pembeli. Jadi apa sih produk kita? Jadi kita pengaruhi. Ini enak loh gitu. Kayak gitu. Terus mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Beberapa kegiatan penjualan itu ternyata ada dipengaruhi oleh beberapa faktor nih. Pertama, kondisi dan kemampuan penjualan. Nah, jadi eh, dalam dalam berusaha ataupun bisnis tuh tentunya ada inilah yang dipengaruhi gitu. Ada faktor yang dipengaruhi. Pertama itu kondisi dan kemampuan penjual. Jadi apa ya? Penjual tuh juga harus bisa mempengaruhi pembeli biar produk itu ini laku gitu. Terus juga harus paham jenis dan karakteristik. Nah, jadi maksud jenis karakteristik ini tahu nih konsumennya siapa gitu. Terus pasarnya nanti gimana. Nah, itu harus paham nih. Jadi itu kemampuan yang harus dimiliki penjual kayak gitu. Yang harus dimiliki aci-aci inilah nanti. Terus juga harus paham produknya. Produknya ini enak enak atau tidak, terus baik atau tidak dijual kayak gitu. Terus laku tidak ya nanti, nah gitu. Jadi kalau untuk kita buat eh, bisnis nantinya harus tahu tuh, harus paham juga. Nah, terus harga. Harga ini juga kita kalau nak berjualan
nggak harus mahal-mahal, nggak harus juga murah nian, tapi ya secukupnya, sejangkau di masyarakat Tungkal lah gitu. Kalau masyarakat Tungkal ini kan biasanya nggak enak, nggak murah gitu. Nah, terus ada beberapa syarat penjualan. Nah, terus lanjut ke kondisi pasar. Jadi kalau misalnya kita nak berjualan nih, kita harus tahu juga pasar kita tuh kayak mana. Kalau kita nak jualan di sekolah contohnya. Nah, jadi calon pembelinya kan anak sekolah nih. Jadi kita tengoklah juga apa yang disukai anak-anak sekolah nih. Misalnya kayak minuman nih kan lebih suka manis gitu, lebih suka asam. Jadi kita harus tengok juga kondisi eh, pasar kita kayak mana. Misalnya kita nak jual ke mana lagi ya, ke kantor-kantor nih, kantor-kantor kan juga lebih suka asam-asam. Jadi ya buatlah yang produk itu lebih kayak gitu. Nah, ini lanjutannya yaitu modal penjual. Nah, jadi kita tuh harus juga punya modal. Nah, modalnya itu bukan hanya dihitung kita beli barang-barang deh, tapi kita punya modal modal duit modalnya tuh dari kita transportasinya juga harus dihitung, terus tempat promosinya juga, usaha promosinya juga, terus nanti barang yang dimiliki juga termasuk modal dari si penjual. Pokoknya apapun itu kita masukkan lah dulu ke modal, karena nanti itulah yang nanti bisa kita eee, tengok nih hasil dari keuntungannya gimana, dari modal yang kita pakai kayak gitu. Terus ini kondisi kelompok terakhir ya. Ini pengertiannya masalah masalah tidak sebanyak perusahaan besar. Nah, jadi kan Aci-Aci ini kelompok ya, Aci-Aci ini berkelompok. Tentunya kan ada punya dalam berbisnis itu ada beberapa kendala lah gitu. Misalnya adalah sedikit gitu yang apa ya, kalau istilahnya tuh dak mood gitu, lagi dak mood nak bekerja gitu. Pasti itu tuh ini ya, menjadi suatu permasalahan lah gitu. Nah, tapi kalau di suatu kelompok kecil, aci-aci nih semuanya, itu bisa diatasi, ndak kayak sebesar perusahaan gitu. Kadang kan perusahaan tuh misalnya kita nggak kerja pun kadang dimarahi kayak gitu. Nah, kalau aci ini kan aci-aci lah yang tahu saling memahami kayak gitu. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan penjualan produk. Yang pertama nih, kita harus tahu dulu produk kita nih, dari mulai rasanya enak atau tidak, misalnya asam kah, atau terlalu manis kah, gitu. Terus bentuk produk ini gimana, sesuai dak dengan target dari si konsumen kita. Terus kemasannya gimana nih? Kemasannya harus menarik juga biar si konsumen ini suka dengan produk yang kita buat. Beberapa produk kan juga sudah nih kita buat dan alhamdulillah juga kemasan-kemasannya nih udah kita buat juga nanti kita bakalan liatin ke aci-aci ya. Nah, terus yang kedua harga. Nah, harga ini juga harus terjangkau nih. Terus kalau untuk pemasaran pertama, penjualan pertama, kita adakanlah dulu diskon, Ci, biar orang-orang tertarik gitu nah dengan produk kita, dengan produk Nada nih gitu. Nah, jadi kalau misalnya Aci langsung jual dengan harga yang kita pengen, awalnya misalnya nak jual 10.000 nih, Aci langsung jual 10.000. Nah, orang-orang tuh masih ragu gitu. Nah, kalau misalnya Aci bilang, "Ini ada diskon nih untuk pertama penjualan." Pasti orang-orang pada, "Ah, cicip lah dulu, ada diskon juga, mumpung diskon," gitu. Nah, terus promosi, ini harus penting nih Ci dalam penjualan. Karena kalau misalnya kita cuma jualan, misalnya di Siko be kita target kita di swalayan misalnya, itu udah bakalan berkembang Ci. Jadi penting nih promosi, apalagi online ya, online. Misalnya bisa lewat WA, apakah nanti lewat Facebook, apakah nanti bisa jual juga di Instagram, Shopee, nah kayak gitu Ci. Terus juga nanti bisa aja ngelakuin promosinya dari misalnya keluarga nih, Aci apa, jualnya ke rombongan ini, misalnya kelompok apa ya, misalnya ke Yovian nih, nanti Yovian promosiin lagi gitu. Nah, terus nanti bisa ke kerabat juga, dari mulut ke mulut, "Eh, enak nih, buah pedade, produk pedade tuh enak nih dari Aci-Aci ini, dari Aci-Aci Ultra Fat gitu, enak." Jadi pentingnya nih promosi. Terus distribusi. Nah, distribusi ini
kita tentukan juga mau diantar DW atau kita memakai ekspedisi. Ekspedisi ini maksudnya, produk kita ini bisa keluar gitu, ataukah, bisa nanti pakai jasa, apa ya, kayak kalau kayak Gojek tuh jasa antar jemput gitu. Nah, kayak gitu, Ci. Selanjutnya nih bakalan dijelaskan oleh Yofian kembali. Oke, Oke. oke, makasih Dila. Ini selanjutnya kami izin jelaskan lagi sih ya mengenai target pasar. Jadi kan dalam penjualan nih kita harus ada target lah ada supaya terarah lah gitu. Yang pertama dari target pasar nih kita harus perhatikan segmennya. Jadi ukuran segmen atau ukuran target lah atau ukuran kelompok gitu tuh. Jadi mungkin untuk pertama kali awal-awal nih jangan terlalu besar lah dulu. Mungkin kita masih bisa lokal-lokal. Kayak tadi ada bilang mungkin bisa orang Tungkal dulu, orang Tanjak Barat dulu gitu kan. Nanti pelan-pelan nanti bisa ke Provinsi Jambi, misalnya Kabupaten Tanjab Timur, misalnya kayak gitu pelan-pelan. Nanti ke mana lagi? Ke Kota Jambi, ke Bungo gitu. Tadi dalam lingkup satu provinsi kita be dulu masih kecil-kecil lah, jangan langsung besar-besar kan gitu. Kita dari kecil-kecil dulu. Terus kedua pertumbuhan segmen. Jadi kan kelompok-kelompok atau target pasar nih kita tuh bisa berubah-berubah be dan juga tidak tetap. Misalnya kalau zaman sekarang kan lagi tren hobinya ngopi gitu. Kalau dulu mungkin jualannya Thai tea gitu, teh susu gitu kan. Terus dulu pernah juga coklat gitu kan. Sekarang lebih ke kopi gitu. Jadi ini kadang berubah-ubah gitu. Begitupun juga kalau misalnya kita jual produk pedade nih, bisa orang pertama suka, nanti tiba-tiba berubah jadi tidak suka. Mungkin karena ada alasan. Nah, alasan itulah yang bisa kita pikirkan lagi, oh mereka lebih suka kayak gini, oh coba kita buat kita menyesuaikan mereka gitu. Karena kan mereka yang bakal beli. Terus yang ketiga, kita harus juga tahu posisi persaingan. Jadi bagaimana sih gitu kekuatan pesaing di sekitar kita. Misalnya ada nggak sih orang yang jual produk kayak kita juga? Atau kalau misalnya ada, kira-kira rasanya gimana? Kalau kata orang mungkin rasanya kurang mantap, nah kita jual harus mantap. Kalau kata orang harganya terlalu mahal, misalnya orang dia jual 15.000 atau 10.000, nah kita jual agak murah, kita jual 14.000, kita jual 9.000, mungkin lebih murah kayak gitu. Biar kita bisa bersaing lah dengan yang jualan sama kayak kita nih gitu. Terus kita juga yang keempat nih melakukan analisis situasi. Jadi kita tengok nih situasinya, konsumennya tadi kan kita tentukan orang Tungkal be dulu gitu, orang Tanjak Barat dulu gitu. Terus pemasoknya dari Aceh-Aceh, distributornya juga misalnya Ayu-Ayu Kantin atau juga Koko-Koko Swalayan, misalnya kita titipkan dulu, misalnya kayak gitu bisa juga gitu kan. Kita tentukan dulu, tengok-tengok lah mana yang kira-kira bisa kita jual nih, bisa ada orang beli. Misalnya kalau di kantin sekolah kan anak-anak sekolah, di kantin-kantin kantor orang-orang kantor gitu kan. Kalau tadi Dila sudah sebutkan gitu di awal. Nah, ini selanjutnya ada biaya pengiriman. Jadi kita juga harus pertimbangkan dengan baik nih saya sampai rugi. Misalnya kalau kita jual ke Tungkal, misalnya dari desa Betara Kanan jual ke Kuala Tungkal misalnya. Nah, kita pertimbangkan harganya, ongkos kirimnya lah gitu. Misalnya pakai jangan mahal-mahal, misalnya 5.000 be, atau misalnya tidak usah pakai ongkos kirim lah, khusus Tanjak Barat misalnya. Nanti kecuali misalnya orang orang Jambi mau beli, orang Bungo mau beli, orang Sorolangun mau beli, orang Merangin mau beli. Nah, kita bisa pertimbangkan harganya, jangan sampai rugi lah pokoknya. Jangan sampai kemahalan, jangan sampai kemurahan juga biaya ongkos kirimnya. Terus juga kita harus tetapkan pilihan. Jadi yang tadi kami bilang juga di awal, fokus kepada pasar lokal dulu, baru perlahan melebar. Jadi dari Tanjak Barat dulu, kabupaten kita, barulah melebar pelan-pelan ke kabupaten lain, misalnya kayak gitu, di Provinsi Jambi dulu. Terus baru terakhir, ya harus ada pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini, ya terjadilah jual beli, transaksi, tawar-menawar, kayak gitu. Nah, ini ada manfaat dan keuntungan kita tuh ada target pasar. Yang pertama, pemasaran kita jadi jelas nih. Jadi kita tahu nih, oh jualnya ke orang Tungkal Bela dulu. Oh jualnya nambahlah jadi ke Bungo juga. Jadi 2 kabupaten nih, Tanjung Jabung Barat sama Bungo misalnya gitu. Terus kita juga bisa produk tuh bisa diatur sesuai target pasar. Oh target pasarnya masih pasar-pasar Tungkal gitu. Jadi mungkin buatnya 100 dulu lah atau 50 dulu lah, enggak usah banyak-banyak karena kan masih dikit. Nah, nanti kalau misalnya sudah besar, sudah banyak peminatnya mesti nambah jadi 150, jadi 200, mungkin perlahan-lahan bertambah. Lalu juga kita bisa menentukan target pasar dan kesempatan lain. Jadi dengan kita menentukan target pasar nih,
Kan kita belajar juga nih cara memahamin orang-orang yang membeli kita nih. Oh, orang tunggal tuh suka kayak gini. Nanti dari situ kita belajar, kita coba cari pasar lain. Oh, orang Bungo tuh kayak gini gitu. Oh, kita jual ke orang Bungo juga lah karena kurang lebih sama kayak orang Tungkal lah orang-orangnya gitu. Jadi coba kita jual ke sana, kita jual lagi mungkin ke Kota Jambi, mungkin nanti sampai ke Rinci, mungkin sampai ke Merangin nanti sana kayak gitu. Terus yang terakhir juga kita bisa ciptakan atau adakan daya tarik dalam pemasaran. Misalnya karena kita tahu target pasar kita, misalnya tadi Gidila bilang anak sekolah, berarti mungkin kita bisa daya tariknya mungkin harga terlalu mahal misalnya, atau buat botolnya dengan cantik supaya anak-anak sekolah tertarik beli. Misalnya dengan orang kantor kita jual, mungkin kita bisa jual dengan cara apa kemasannya dibaguskan atau rasanya dingin gitu kan, jadi orang segar minum balik dari kantor atau istirahat kantor gitu misalnya. Misalnya yang kayak gitulah, kita bisa jadi buat daya tarik lah biar produk kita ini menarik gitu, Cik paling. Nah, selesai sudah apa yang bisa kami berdua sampaikan. Jadi habis nih kita mungkin bisa diskusi ya Cik, bisa diskusi melalui WA nanti atau video call, kita sama-sama lah belajar, kami juga belajar. Nanti Acik-acik juga boleh tanya, sebisa mungkin kami jawab, mungkin kayak gitu. Mungkin sekian Cik yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf juga bila mana mungkin ada kata yang kurang berkenan dan juga mungkin kurang baik, mungkin bisa dimaafkan. Kami mohon maaf juga. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik.